Anak yang durhaka, kalau orang tua memerintahkan aturan agama, dia melawan, itu durhaka. Tapi menceraikan orang yang disatukan oleh Allah ketika menikah, hukumnya adalah haram. Boleh ditanya sekarang, siapa yang mau nanya? Yang ini silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Mah izin bertanya. Namanya siapa ini? Nama saya Ibu Dede. Dede. Saya pakai hak. Oh, iya. Saya nggak pakai hama. Ya. Dari Majelis Taklim Al Hikmah, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mau saya tanyakan begini mah, bagaimanakah sikap seorang suami di saat disuruh untuk menceraikan istrinya oleh orang tuanya? Oke. Bu Dede nanya, suka ada orang tua yang menyuruh anak laki-lakinya menceraikan istrinya. Sebagai seorang laki-laki, dia sudah menjadi seorang suami, punya prinsip, punya pendirian. Saya menikah karena Allah. Saya menjadi kepala keluarga yang tanggung jawab dengan istri, apalagi kalau sudah punya anak deh. Maka si suami tadi tidak boleh ngikutin kata orang tuanya. Karena anak yang durhaka, kalau orang tua memerintahkan aturan agama, dia melawan, itu durhaka. Tapi menceraikan orang yang disatukan oleh Allah ketika menikah, hukumnya adalah haram. Maka suami wajib mempertahankan rumah tangga mereka. Begitu Dede. Kalau tidak ada alasan apapun. Kalau misal mah istrinya itu memang maaf ya, layak untuk diceraikan. Misalnya selingkuh. Misal. Tapi suami sebagai kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wajib menyadarkan bininya kelakuannya salah, tidak ngikutin maknya. Mak yang mana dulu diikutin, nggak bisa. Saya bilang. Suaminya ada? Mana? Ini suaminya. Sini Pak. Sini Pak. Jadi wajib jujur Dedek, walau bagaimana. Aduh. Kita, ya. Oh, suaminya ada mah? Iya. Punten Kang. Sini naik aja sini Dek, sini naik sini. Mangga Kang, namanya siapa Kang? Duduk aja sana Maya. Oke, yuk. Sini. Yuk, mangga. Mangga. Tenang, sok. Mangga calik. Jadi, punten, Mama tanya Dede. Dede nikah, Kang namanya siapa? Doni. Oke. Nikah Dede sama Doni udah berapa lama? 26 tahun. Mau 27. Apakah dari dulu kalian serumah dengan orang tua? Atau karena pas sakit saja? Pas sakit saja. Oke, sudah berapa tahun orang tua di rumah? 8 tahun. Ya. Mama minta Anda tetap mempertahankan rumah tangga Anda. Anda sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kepala keluarga, Anda wajib memilih siapa yang benar, siapa yang salah. Siapapun dia, kalau dia salah, katakan salah. Anda wajib tegas. Jadi sekarang kuncinya ada Kang Doni. Itu yang mempertahankan. Walaupun orang suruh bercerai, kalau alasannya tidak layak, tadi Mama udah dari awal udah nebak. Emang begitu, karena banyak kejadian seperti itu. Dia merasa malu. Makanya kalau Mama bilang, Kang Doni tetap wajib mempertahankan rumah tangga. Karena Anda wajib jujur menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi Kang Doni harus punya keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang Anda pertahankan. Karena apapun langkah Anda dipertanggungjawabkan di alam akhirat nanti, itu Kang masalahnya. Ketika Kang Doni bekerja, orang tua dua-duanya di rumah, dua-duanya dalam kondisi sakit, lalu siapa yang mengurus? Ada sih. Ada yang mengurus. Oke, ada yang mengurus khusus. Mungkin kalau mengurus khusus enggak. Paling kalau pas ditinggal bermalam berhari-hari gitu. Dede ngantor nggak? Kebetulan bekerja mah.
Oke. Ya wajar sih Maya. Wajar. Trauma, takut, jaga jarak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bu Dede? Kayaknya gimana ya? Jadi di rumah tuh jadi nggak enak gitu ya Bu Dede ya? Saya lebih takut dosa saya tidak mengurus ibu mertua saya gitu loh. Karena kan walaupun ibu mertua itu kan semua orang tua kandung sendiri, Ma. Iya. Saya dosa enggak, Ma. Mama sarankan Kang Doni wajib mengerti ini. Buat kita perempuan, ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Apalagi sudah sampai 7 kali, tidak akan hilang. Kang Doni wajib maklum, tetap biaya di Kang Doni. Tapi maaf dalam tanda kutip, yang ngurusin di kamar itu adalah orang lain. Karena walau bagaimana Mama khawatir terguncang jiwanya Dede. Kalau kelihatan terus. Itu juga sudah saya sarankan ke istri saya. Ya. Biar saja ibu di rumah yang satu lagi, Ya, saya yang ngurus dan yang lainnya gitu. Udah ridho juga ya? Iya. Nah itu, Jadi, maaf hebat Doni. Mama suka dengan keputusan Anda. Anda mengerti bagaimana istri Anda mengerti bagaimana orang tua Anda. Mama lebih lega jawaban Doni yang barusan. Lebih baik mereka tinggal di rumah yang satu dekat rumahnya. Kami ngambil perumahan, Ma. Jadi ngambil 2 kapling. Aman. Udah, Doni sama Dede di keluarga di sini, dia beda rumah. Itu lebih aman, Don. Lebih aman. Bisa mengawasi lah Ya, Masya Allah. seperti itu. Merinding Mama. Tapi ini Hebat, juga, Doni. Bu Dede juga luar biasa di kondisi itu masih tetap takut ngerasa dosa, tidak ngurus. Padahal Betul. kata Kak Doni juga masih ngurus tapi tidak langsung. Betul. Masya Insya Allah Allah. tidak dosa deh, insya Allah. Karena maaf, kan sebab akibat itu selalu ada ya Don. Iya. Tidak akan ada asap kalau tidak api. Dan Doni mengerti tentang ini. Mama yakin perempuan yang manapun dapat perlakuan seperti itu, ini sampai istilahnya sampai datang kematian tidak akan hilang, berbekas terus. Dan itu sangat menyakitkan. Karena kita sebagai perempuan tidak mau dilecehkan dan saya merasa sangat terhina. Syukur kalau Doni punya keputusan seperti itu. Mudah-mudahan direalisasikan biar orang tua juga selamat, Doni juga rumah tangga selamat, istri Doni nggak sampai maaf dalam tanda kutip. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kalau Mama dengar Doni ngomong begitu, syukur. Ini keputusan yang bijaksana. Doni hebat. Jadi Doni benar-benar Mama tahu begitu kamu sayang sama orang tua, sayang sama istri. Mama doakan. Mudah-mudahan Doni dengan orang tua, dengan istri Doni tetap baik-baik, dapat perlindungan. Ini keputusan yang sangat baik, ya kan? Iya betul. Aman buat kedua belah pihak, aman. Apalagi kondisinya alhamdulillah diberikan keberkahan, Ya Allah. ada rumah berdampingan Iya. seperti itu. Rezeki juga ada. Insya Allah barokah Kang Doni. Kebayang apa yang dirasakan oleh istri ya? Sangat terbayang. Saya juga sarankan ke istri untuk merawat orang tua saya sesuai yang ibu atau istri saya Ya, bisa sesuai gitu. kesanggupan dia lah. Meskipun tidak secara langsung gitu. Ya, banyak orang yang dijaga hatinya, banyak orang yang harus dibahagiakan. Allah kuasa. Iya. Doni sama Dede dijaga oleh Allah mudah-mudahan. Coba sampaikan sesuatu kepada istri, kuatkan hatinya. Coba, mangga. Terima kasih selama ini sudah mendampingi saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, dan terima kasih juga mudah-mudahan kita bisa selamanya dan berkumpul di surga nanti. Minta maaf dan apa yang pernah terjadi. Saya sebagai anak dari ibu mertua ibu minta maaf. Mungkin di atas semua itu saya nggak tahu ya, sadar atau tidak sadar, tapi saya sebagai anaknya, anak yang pertama dan satu-satunya laki-laki, tetap meminta maaf. Mudah-mudahan ibu dapat menerima atau permohonan maaf ini. Cium keningnya. Cium ke tangan Bapak. Masya Allah. Pemirsa, inilah hidup. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tidak semua yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, tapi apapun yang terjadi tetap kita berpegang kepada agama Allah. Inilah yang terbaik. Kita dengar keputusan Doni luar biasa. Semoga Allah melindungi mereka berdua. Terima
Terima kasih sudah bercerita di sini ya. Mudah-mudahan lebih lega, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja ke depannya ya. Ada yang mau bertanya lagi di sini? Siapa yang mau nanya? Oke. Silakan. Ceu Ipan menenangan nu gareulis maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nia Husniati dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Desa Tanjung Kerta, Pager Ageng, Tasikmalaya. Oke. Ageng, pagar nanya. Ageng. Tanya Mamah yuk. Ayo. Nia. Mah, izin bertanya. Saya merasakan sudah 3 tahun ini ada yang berubah di suami saya. Waduh. Misal. Jadi sikapnya sekarang jadi cuek dan uang bulanan sekarang berkurang. Nikah udah berapa lama? Udah 10 tahun mah. 10 tahun, 3 tahun terakhir kok jadi cuek. Ya, jadi cuek dan uang bulanan berkurang. Saya ingin bertanya tapi takut salah dan takut menyinggung. Saya harus bagaimana menghadapi suami dan harus solusinya sebagai Kerja, suami masih aktif kerja. Ya. Pulang Katanya suka Nia. terlambat gak? Pulang terlambat gak? Yang Nia maksud berubah. Perubahannya dalam sikap, perilaku yang mana yang berubah? Ya, jadi cuek biasanya kan romantis atau gimana gitu ya, Ma. Ya Allah Nia, dia capek kali. Sekarang Nia yang romantis gantian. Jadi bini jangan curang. Pengen diromantisin nungguin aja, kagak datang-datang. Lu mulain romantis Nia. Ya tapi kan mah jadi uang bulanan juga berkurang. Saya kan tanda tanya, Ma. Makanya pulang suka telat. Suka ada harum-harum parfum. Oke, maaf. Berarti Nia ada kecurigaan. Jangan-jangan Ya, gitu kan? Ya, apakah itu gimana gitu saya gitu. Tapi nanya gak Sebagai berani seorang, ya? maaf, Berani, takut salah, takut menyinggung. sebagai seorang istri melihat perubahan wajar. Tapi jangan langsung menuduh kalau tidak ada bukti. Ada alibi enggak? Buktinya ada enggak? Karena firasat istri sangat kuat. Ada benang merah. Kalau kita melihat suami begini-begini ada kecurigaan, jangan tinggal diam dia. Nyari intel. Tukang ojek ke, saudara ke, diikutin ke kantor ke. Jadi jangan hanya perasaan itu. Masalahnya itu dia pan. Lain perubahan kurang romantis, duitnya kurang. Itu. Kemana ini itu duit? Iya. Kalau perlu lo kalau laki lo mau ke kantor, ikut di tuh di bagasi. Saya nggak bercanda. Saya punya jamaah kayak Nia, dia curiga. Begitu suaminya mau berangkat, dia masuk di bagasi mobilnya. Begitu mulai maju mobil suaminya dibuka sedikit tuh gagak. Kan dia napasnya nyesek. Begitu berhenti mobilnya, dia udah tahu berhenti. Tahu suaminya udah nutupin pintu, udah agak lama dia keluar pelan-pelan. Parkir depan warung. Dia pelan-pelan. Bu, maaf. Yang tadi mobil ini kemana orangnya? Itu ke rumah itu. Siapa dia? Istrinya. Tuh Nia. Ih, Mama jangan ngomporin nih. Ini Mama bukan cerita Nia. Cerita jamaah Mama. Kan jadinya kepikiran. Dibuktikan heula gitu. Kagak ngomporin gua mah, emang kenyataan. Jadi jangan punya kecurigaan yang tanpa bukti. Doraka nuduh batur. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari mana tadi tuh? Dari Tasik. Tasik. Dari Jakarta ke Tasik Ibu ngulang gini. Alah. Kumahanya. Iya, Mama beneran. Itu jangan disebut namanya ya. Di bagasi mobil, Bu. Astagfirullahaladzim. Saking pengen ngebuktiin. Karena udah berbulan-bulan, kecurigaannya makin manteng. Duit kurang, waktu juga kurang. Gitu. Kalau dia mah waktunya nggak kurang, dia mah Kurang juga, kurangnya suka telat. Aduh, sini. Kurang hiburan. Liburan gue. Nyanyi we sorangan, jalan-jalan. Heset-hesetnya, Pak. Naik motoran. Iya. Kalau udah hidup itu memang seperti ini ya, Ma. Ya, ada saja tantangannya. Minta doanya, Ma. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan benar-benar kelapangan hati. Yuk. Dan juga tetap di jalan Allah SWT. Kita angkat tangan. Hadirkan hati.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.